mengerti, yang gue dekat, dan ya gue tahu arahnya kemana, kayak gitu. Lu ketemu orang kayak gitu dari mana tuh? Random. Ada yang Orang DM maksudnya? Iya. Ada 2 orang yang saya literally nggak pernah ketemu. Oh, sampai sekarang nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu sampai Oh, sekarang. cuma DM aja? DM doang. Jadi DM-an, bisa lu transfer? Betul. DM, udah DM, gue panggil dia buka account. Lu buka account ya, under Cileni. Ci, lu perhatikan dia, gue bilang ke Cileni. Kalau dia, gue transfer, dia withdraw, lu kabarin gue. Lu jangan kasih withdrawalnya. Tapi gue bilang ke orangnya, jadi ada yang pantau, gitu. Ngerti maksudnya? Gitu. Nah, jadi, ya kayak gitu. Oh. Nah, 2 nggak pernah ketemu, 1 pertama kali ketemu, satunya lagi ya teman dekat. Kayak gitu. Mereka DM dari IG gitu. Abis itu ya, lu denger, dia punya story make sense lah. Jadi kalau misalnya dia jelasin apa namanya thought prosesnya dia beli kenapa, dia jual kenapa, dia cut loss kenapa, dia TP kenapa, lu lihat itu make sense. Makanya lu bisa lihat kualitas orangnya. Betul. Gitu. Dan dia dari awal nggak ada intensi gua untuk invest. Oh, soalnya dia orang bukan tahu. cari investor, dia Orang cuma emang curhat kayak gitu. Gua cuma mendadak aja kayaknya oke nih, udah adu gila aja, tembak aja kayak gitu. Orang juga nggak gede lah. Basically itu charity lah sebenarnya. Charity lah. Lo kan, iya. Gua ngerasa ya that's the only thing I can do kali. Ya kayak gitu. Menarik. Ya. Belum pernah gue sih. Yang satu, nih orang Kalimantan, saya belum pernah ketemu sampai sekarang. Sekarang masih di Kalimantan? Masih di Kalimantan. 100-an juta. Sekarang dia hampir nyentuh 9M. Hampir nyentuh 9M. Saya udah invest ke dia kurang lebih dari November tahun lalu, betul. Dekat-dekat Hyperliquid. Gitu, gue invest. Boleh share nggak sih investnya berapa? Nggak gitu banyak lah. Gue coba invest berapa ratus juta. Gue biasa invest GoPay, CM. Kalau misalnya orang portonya udah 300 sampai 500, saya invest CM. Tapi kalau orang portonya di bawah cepet, gue invest GoPay. Kayak gitu. Berarti udah balik dong sebenarnya duit lo? Udah. Ya kan udah balik, habis itu dia grow sendiri? Grow sendiri. Oh, jadi dia 100, gue kasih GoPay gue balik, 100-nya ke 9M. Kayak gitu. Ya, basically lu mempercepat bagian awalnya. Betul. Yang soalnya dia awalnya 100. Betul. Lu sekarang masuk ke 500, jadi dia punya 600. Betul. Gitu kan. Jadi dia lebih cepat cuannya gini. Sampai sekarang pun gue nggak tahu mukanya yang mana. Gue nggak tahu dia cewek atau cowok. Okay. Gue tahu dia di Kalimantan, kita chatnya di Telegram. Lu nomor aja nggak punya? Nggak punya gitu. IG juga nggak follow, nggak tahu. Nggak. Gue nggak tahu yang mana IG-nya. Gitu. Dan emang dari awal intent itu kan Hyperliquid, pas Hyperliquid kan gue nggak terkenal kayak gitu. Gue masih ya orang biasa. Sampai sekarang masih orang biasa maksudnya. Sampai sekarang masih orang biasa. Gara-gara overpost kan tiap Ya, tapi maksudnya dari dulu ya udah cecetan kayak gitu. Udah cecetan. Gue juga nggak tahu kenapa gue balas dia. Ada some people gue nggak tahu. Orang lu kenapa balas gue kok? Gue nggak tahu. By fate aja gitu. Gue believe in fate gitu. Dia dapat Telegram lu dari? Ya dulu kan gue lumayan aktif ya. Kayak gitu. Oh. Ada grup, misalnya grup dulu banget ada Remora gitu. Cuman kan Remora bukan di situ. Jadi dia bukan dari Remora. Dari Remora. Oh, dia dari Remora. Betul. Yang dulu, dari yang tahun 2000. Betul. Oh. Betul. Jadi ya, dan kalau lu lihat juga ya udah intinya kayak gitulah gitu. Bentar lagi bagian DM, bro. Ya, tapi kalau DM yang kau invest dong, kau pinjam duit dong, segala macam, udah for sure. Kok masih boleh beli nggak? Kok itu tentu, ya gue nggak balas. Kok bumi 240 masih boleh masuk nggak? Nah, biasanya DM itu salah satu indikator gue lihat, ini banyak DM gue nih, udah nggak benar nih. Kalau transaction-nya maksudnya udah lampu kuning, transaction-nya udah nggak benar, langsung pasti gue flip. Pasti langsung gue buang. Oh, itu sebagai psikologis market nantinya. Whether we like it or not. Kayak gitu. Karena my responsibility itu untuk Remora, bukan di DM Instagram. Kayak gitu. Tapi prinsip yang lu pegang apa sih? Kayak misalnya dari dulu sampai sekarang. Tadi kan pertanyaannya kan ini kan, kayak setelah mendapatkan 1T, apakah akan terjun ke dunia bisnis real gitu? Kayak apa prinsip yang kira-kira lu pegang dari dulu sampai sekarang? Yang berubah apa? Yang konstan apa? Prinsip dari dulu ya? Apa ya? Prinsipnya nggak tahu ya. Saya ngerasa ya ngelakuin hal yang baik aja kali. Ngelakuin hal yang baik, tidak muka dua, lurus. Nah itu wajib sih. Dan yang prinsip yang paling menyelekat di saya itu ya kerja keras aja kayak gitu. Karena untuk kita menjadi sesuatu, untuk kita mendapat duit tertentu, untuk kita mencapai pencapaian tertentu gampang. Tinggal semesta gini aja. Tapi masalahnya kita worth it atau nggak worth it. Kalau misalnya kita dapatnya bukan karena kerja keras, karena hoki kayak gitu, gampang banget di flip balik kayak gitu.
Jadi saya ngerasa saya selalu bermoto ya kerja keras sampai bungkuk. Kalau bisa sampai ya gue ngerasa Tuhan itu punya hati. Tuhan punya hati, Tuhan melihat, Tuhan maha penghitung. Nah, dia dan punya hati lah. Dia kan menganggap kita anak-anaknya dia kan gitu. Nah, selagi kita kerja keras sampai hati dia tersentuh, masa sih kita nggak diangkat dan dimuliakan dia gitu ya kan. Jadi saya merasa ya udah kerja keras aja. Prinsipnya ya kayak gitu aja, kerja keras, kerja lurus. Ya apapun yang kita kerjakan selalu ada yang menghitung. Karena bukan hal yang penting untuk apa yang kita kerjakan di depan orang, tapi melainkan ketika pintu tertutup kita kerjain apa itu yang paling penting. Kayak gitu. Ko Hengki makan apa? Otaknya kok bisa encer banget? WK. Gimana caranya supaya jago kayak Ko Hengki? Otak lancar? Enggak lah ya, biasa aja gitu. Tapi kalau makan apa in fact, tempe orek. Saya paling suka tempe orek, perkedel sama telur. Itu kesukaan saya. Sampai sekarang? Sampai sekarang suka gitu. Cuman ya tambah variasi lain lah gitu ya kan. Cuman ya overall itu paling saya suka sama nasi goreng. Nah kan budgetnya kan bertambah kan. Pasti namanya ya kalau misalnya sekarang ya pastilah kalau misalnya ke restoran udah ngeliat harga segala macam gitu kan. Ada nggak sih yang berubah? Misalnya lu discover ternyata makanan mahal yang ini lebih enak dari tempe. Enggak. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Saya waktu pertama kali dulu awal ada duit lagi naik-naiknya kan. Setiap minggu makan steak house apa paling mahal, steak house apa paling bagus, paling enak. Ini waktu nggak ada duit? Atau udah mulai. Oh, udah mulai. Kita kan cobain kan, mau tahu gitu. Bosan juga. Ujung-ujung balik nasgor. Nasgor, tempe orek, gitu-gitu. Ujung-ujung balik-balik ke sana aja. Jadi kalau ditanya apakah itu enak? Enak sekali makan, tapi repeating enggak. Repeating tetap menurutku masakan rumah kayak gitu. Jadi kalau makan kayak tempe orek, perkedel itu mengingatkan masa-masa gue tuh dulu berjuang kayak gitu. Jadi feel homey kayak gitu dan feel gue ada spiritnya dalam diri gue gitu. Jadi ya gue lebih doyan makan kayak gitu. Sorry ya, gue tahu tempe orek tuh apa? Orek tuh apa ya? Nggak pernah makan warteg dia. Tempe orek, gue tahu tempe goreng gitu. Tempe orek ya. Yang penting tempenya keras-keras kayak gitu. Keras dipotong kecil-kecil gitu kan. Nah itu dan semakin keras mungkin dia nginapnya makin lama gitu, ada kecapnya itu makin enak kayak gitu. Tempe orek, ayam penyet itu biasa gue selebrasi lah. Misalnya kayak satu hari pas masa-masa kuliah kan nggak ada duit gitu. Masa-masa kuliah ketika ada momen-momen wah gue hari ini full banget, produktif banget, luar biasa achievement dari sebelumnya, baru beli ayam kayak gitu. Tapi ya itulah masa-masa enaknya kayak gitu. Harus makan warteg. Di Pix ini ada loh. Di mana ya? Ada ya? Ada nanti gue ajak gitu. Enak wartegnya. Gue udah ketemu wartegnya. Untuk lu kan kelas agak tinggi, lu coba dapur Jum. Di depan lu doang putaran balik, di depan lu. Itu enak. Dapur Jum. Itu enak banget kayak gitu. Nah, harus dicoba teman-teman Pix harusnya tahu. Kayak gerobak gitu. Enggak. Ini ya untuk lu gue rekomendasi agak high class dikit. Jadi dia di ruko kayak gitu. Maksudnya gerobak juga nggak apa-apa sih, pengen coba. Cuman nanti sakit perut. Enggak. By the way, warteg nggak di gerobak kok. Gerobak itu nasi goreng tek-tek gitu. Kalau warteg biasanya di rumah kayak gitu. Oh, oke. Ini sedikit ini, maksudnya gue kayak gitu bukan gara-gara apa, cuman gue dari umur 8 gue kena depak dari Indonesia ya, gara-gara tahun 98 ada tank di depan rumah gue. Jadi pengetahuan gue itu pengetahuan anak kelas 2 SD ya guys. Jadi bukan gara-gara gue tidak pengen mencoba, tapi gara-gara nggak ngerti gitu. Oke. Next, dalam waktu berapa lama intuisi dan logika didapat? Dalam waktu berapa lama intuisi dan logika didapat kok ketika masuk ke capital market gitu? Intuisi ya, saya jarang pakai intuisi sih kayak gitu. Kalau untuk jawab intuisi ya. Dan logika? Kalau logika ya, mungkin banget karena gue dulu backgroundnya lawyer kayak gitu. Lawyer jawabannya cuma satu, logic kayak gitu. Gak ada hal yang lebih penting dari yang lain, yaitu logika. Karena kalau kita diajarin kan, prinsip itu kayak hujan, kayak awan lah gitu ya kan. Prinsip nanti kan ada jatuh, hujan dalam bentuk hujan, jatuh ditampung namanya wadah. Nah, wadah ini adalah peraturan perundang-undangan biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya prinsip sama peraturan perundang-undangan itu pasti inline, karena prinsip itu nggak ada yang salah. Nah, kalau misalnya logiknya gimana, ya kita peraturan perundangan pasti hubungan lain sama yang lain.
Makanya kalau teman-teman baca peraturan undang-undang dasar, ada menimbang dari peraturan presiden, menimbang dari ini. Menimbangnya ini adalah rujukan dia kenapa peraturan ini pertama kali ada. Nah, jadi logiknya ya dari kuliah kali ya. Jadi ya, apply ke capital market sebenarnya lebih make sense kayak gitu, lebih gampang. Karena itu doang kayak gitu. Sedangkan kalau hukum masih ada yang tolak belakang karena kan buatan manusia. Buatan manusia bisa ada salahnya. Setelah makin populer di negeri ini, adakah yang berubah dari seorang Hengky Adinata? Populer enggak lah. Kalau berubah ya nggak ada sih kayak gitu. Apa yang berubah gitu ya? Ya lu ini nggak sih kayak lu sekarang lah, gitu udah dikenal lo, kayak lu jalan kemana? Kok Hengky gitu. Ada dikit gitu. Ada dikit gitu kan. Terus ya pasangan gue lebih bercanda. Ya lu nggak bisa lebih mangap lagi dong. Misalkan gue karena cengok kan, karena bengong. Lu tutup mulut lu sekarang gitu. Paling gitu doang gitu. Sisanya ya nggak ada gitu. Jalan mall. Keluar negeri ya ada beberapa ketemu orang tapi ya udah kayak gitu doang gitu. Penasaran gimana bisa kenal Ko John dan Bis Hugo padahal dari saham ke kripto? Kalau ketemu Ko John itu dulu dia sangat open orangnya gitu. Open dalam artian lu nanya apa, dia kasih tahu. Lu WhatsApp dia tuh balas cepet banget kayak gitu. Dia pasti jawabin lu dengan benar, dia advice lu dengan benar. Dulu dia undang ke kantor. Ayo ke kantor gitu kan, dia ngajarin, dia cerita, diajak makan. Nah, kenalnya dari sana gitu. Jadi Ko John emang dari dulu tuh udah baik banget kayak gitu. Cuman ya tentu sekarang ya semakin besar followersnya nggak mungkin dia bisa undang semua orang gitu. Ya memang dia nggak perlu trading kayak gitu. Terus kemudian ya biasa lah ya, banyak yang nyinyir terus kayak gitu. Jadinya mungkin salah satu alasan dia malas juga. Nah, terus kemudian kalau Ko Bis Hugo itu saya kenalnya di Singapura. Jadi dari Maret 2024 saya tuh kerjain Hyperliquid. Nah, saya nggak tahu dia kerjain Hyperliquid. Sekitaran bulan 6, bulan 7, dia nge-tweet Hyperliquid di Twitternya dia. Ketika dia nge-tweet Hyperliquid, saya ngechat. Saya bukan ngechat, ada yang ngechat gue. Heng, lu kerjain Hyperliquid kan? Iya. Ini Bis Hugo kerjain loh. Gue nanya, Bis Hugo siapa? Ya gitu kan. Bis Hugo ini hold ETH dari $1 segala macam. Oh, gila keren banget dong. Artinya siap-siap jackpot, ayo kerjaan lebih keras. Pas kerjaan lebih keras, di Oktober ada acara eksklusif Hyperliquid. Nah, jadi whales-nya diundang semua gitu ya kan. Nah, ketemu di sana. Oh, baru tahu orang Indo kayak gitu. Nah, baru saya sana itu ngobrol. Dan saya nggak pernah nanya, kok Hyperliquid boleh beli nggak? Kok Hyperliquid kira-kira bisa ke harga berapa? Ada momen-momen saya tanya kayak gitu. Cuman dia jawabannya selalu sama. Nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Kita patokannya FDV, utility, dulu gimana, sekarang gimana. Udah itu aja terus. Jadi selalu ya ada gameplaynya itu ini gitu. Hasilnya apa itu nggak ada yang tahu. Nah dia aja nggak nyangka bisa tiba-tiba kayak gini. Karena tiba-tiba kenapa? Karena ada asisten fund buyback. Nah baru kita, wah ada asisten fund buyback, all in. Kita all in semua. Jadi ya kenalnya semua itu sebenarnya by accident lah ya. Dan nggak tahu percaya pace atau nggak percaya pace ya gitu ya. Kalau saya percaya pace, kalau saya itu selalu dikasih tahu hidup saya tuh ada connectingnya. Jadi yang ketemuin saya ke Bis Hugo ini ada connecting, yang ketemuin ke Ko John juga ada connecting. Twitter? Bukan, maksudnya connecting ada misalnya lu gitu kan. Oh. Lu Heng, gue kenalin lu ke Ko John. Oke. Gitu. Nah, gue sama Ko Johnnya akan nge-club deket kayak gitu. Jadi selalu ada connecting kemana-mana. Kayak ke lu juga sini kan connecting juga kan gitu. Ada dari yang katanya teman lu yang nge-WhatsApp lu segala macam. Member Remora tahun yang waktu masih di Telegram. Telegram itu gratis kayak gitu. Itu gratis. Itu ya saya kasih view lah gitu. Karena kalau kita nggak ngobrolin kan sepi ya gitu ya kan. Saya juga suka ngobrol juga. Jadi ya kebetulan saya bikin Telegram itu free. Ada beberapa orang yang bilang ini, terima kasih Ko Leon, Hengky jadinya mengedukasi, jadinya jadi nggak pensiun segala macam. Yang kalian harus berterima kasih adalah orang, ya gue nggak tahu apakah dia willing buat ngomongin namanya ya. Nanti inisial. AS, bukan Antoni Salim ya, bukan. Tapi ini AS, ya dia yang DM gue, Leon harus ketemuan gitu. Patsenya saya tuh kayak gitu. Jadi kalian Bis juga ada penengahnya juga dulu? Ada penengahnya, kayak gitu. Saya ketemu Bis Hugo kan anonimus. Nggak terkenal. Dulu waktu itu nggak terkenal, followersnya cuma belasan ribu doang. Sekarang baru naik gila-gilaan. Dan nggak ada yang tahu dia orang Indo kayak gitu. Dan orang nggak tahu Bis Hugo siapa. Bahasa
Indo atau bahasa Inggris Inggris? semua dia gitu kan, full Inggris. Inggrisnya bukan simple Inggris gitu. Oh. Jadi kayak kelihatan kayak orang luar kayak gitu kan. Terus kemudian ya udah nggak tahu fotonya segala macam, tiba-tiba di sana di acara ini Miss Yugo. Wah, Miss Yugo orang Indo, ada ngobrol di sana. Di acara berarti ya kalau misalnya Hyperliquid bikin acara kayak gitu berarti kan itu khusus Wales kan, pasti kan. Betul. Nah, itu ada berapa orang Indo saat itu yang lu lihat? Less than. Kayaknya cuman Miss Yugo sama orang yang kenalin ini. Bertiga berarti dong. Iya, kayak gitu. Sisanya orang luar, dan waktu itu masih kecil banget, eksklusif banget. Kalau kayak Hyperliquid yang tahun ini itu udah rame banget kayak gitu loh. Itu udah open for public. Nah, yang dulu itu enggak. Dulu tuh bisa ngobrol sama Jeff-nya, bisa naik dia langsung, nggak ada bodyguard. Sekarang banyak bodyguard dia, udah nggak bisa. Kayak gitu. Ya, menarik. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Kan filosofinya ikan remora. Apa mungkin remora jadi whale? Bertanya dengan nada lembut. Oh, kalau itu gue nadanya harus lembutan. Penasaran. Kan filosofinya ikan remora. Gue pengen jawab lembut, tapi suara gue bintang. Nggak bisa. Silakan menjawab dengan nada serak-serak. Serak-serak. Apakah jadi whales? Apalagi bawa komunitas gede, ya menjadi whale-nya ini. Bisa jadi. Tetap still whales, menurut gue kita hitungannya udah whales lah ya. Kita kalau dibilang remora, enggak. Karena size kita tuh gede banget gitu loh. Followersnya gede. Gue untung. Tuh kalau lihat testimoni, karena orang screenshot kan, gue bisa untung sehari 900 juta, bisa untung 2M. Itu satu orang loh. Ya, kan? Artinya tuh DM lu gitu maksudnya? DM, share ke publik juga biasa kayak gitu kan. Nah, itu untungnya gede-gede gitu. Kayak lu untungnya 1M kayak gitu. Itu, ya lu kan 1 bulan lah. Ini 1 kali trade untung 900 juta kemarin saya lihat. Artinya itu mereka gede banget. Nah, apakah kita whales? Menurut saya kita whales. Tapi apakah kita menggerakkan harganya? Gerakan sedikit. Cuman tetap yang kontrol supply yang dari benar-benar whales-nya tetap ada whales. Kita whales in size tapi prinsip remora. Kurang lebih seperti gitu. Kita nggak bisa whales menggerakkan harga, nggak. No. Kayak gitu. Gue anti banget untuk kita menggoreng, untuk kita menggerakkan harga. No banget. Kayak gitu. Gue anti lah. Kayak gitu. Ya, karena saya kan mau trader, saya mau identifikasi smart money, saya ikut dia yang kerja. Kalau saya yang goreng, saya yang kerja gitu, ngapain kayak gitu. Mending gua pensiun, gua nggak perlu kerja lagi kayak gitu. Ya berarti jadi whale pun tetap ada bigger whale. Betul. Nah, whales follow another whales, other whales kayak gitu. Itu remora whales of the whales. Gitu. Iya. Untuk Hyperliquid, apakah hitung barang juga? Untuk Hyperliquid, apakah hitung barang juga? Apakah follow whale juga? Kok bisa timing pas banget gitu? Hyperliquid ya. Hyperliquid itu ada on-chain analysis. Nah, prinsipnya sama berarti? Prinsipnya sama, cuman on-chain. Nah, makanya saham itu gue sebut on-chain analysis. Orang bilang on-chain analysis apa? Kayak gitu. Padahal on-chain analysis ini ada di saham juga gitu. Dan di crypto itu jauh lebih populer. Nah, on-chain analysis itu apa? On-chain analysis itu per detik, misalnya Hengki jual, langsung ketahuan. Live report gitu. Saya udah bikin reportnya tertentu, gue taruh alert pakai bot. Jadi setiap kali whales-nya ini yang saya nganggap smart money-nya gerak, saya ngikut. Nah, jadi smart money-nya inilah yang saya gunakan. Kenapa timing-nya bisa tepat? Ya, selain salah satu itu. Terus kemudian kedua, gue analisa BTC. Orang itu nggak analisa BTC. Orang menganalisa Hyperliquid-nya, either Hyperliquid doang atau Bitcoin doang. Nah, sedangkan gue analisa Hyperliquid-nya, Bitcoin-nya, sama makronya. Dan gue tahu whales-nya yang jago banget. Bukan ngomongan. Whales secara on-chain yang jago banget di BTC, jago banget di makro, sama jago banget di Hyperliquid. Nah, sinyalnya itu kalau misalnya sama bareng, gue masuk. Kayak gitu. Gue ngikutin aja. As always, remora. Kayak gitu. Menarik. Nah, terus sekarang calon istri lu tuh kerja atau enggak? Sekarang sih udah enggak. Udah enggak? Udah enggak. Kemarin kerja. Kan kalau salah lu pernah share di ini background kalau salah ini ya, apa namanya? Lawyer. Ya, she used to be a lawyer. Kayak gitu. Sama-sama dulu kerja di kantor sama. Oh, kenal di situ. Iya, di DNC. Kayak. Do not disturb DND. DNC apa ya? DNC. Bukan lawyer, jadi mau dimaklumi. DNC itu apa ya? Didi Dermawan and Companies. Kayak gitu. Apakah dia cabutnya itu setelah porto lu terbang? Dia waktu porto gue terbang dia pun nggak mau cabut kayak gitu. Dia nggak mau cabut, cuman
ya tetap gue insist, udahlah, lu ngapain, bukan lu ngapain kerja, bukan in terms of duit, kayak gitu. Karena Terus? in terms of, saya nggak gini ya, mungkin lingkungan kerja kali ya, lingkungan kerja dalam artinya bukan pertemanan, tapi atasan, kayak gitu. Mungkin melihat anaknya berkembang itu kayak nggak happy, kayak gitu. Kayak petty lah, kayak gitu ya kan, punya sifat kecil hati. Jadi itu yang hal-hal yang saya nggak suka, kayak gitu. Aku bilang, ngapain lu kerja kayak gini? Lu happy nggak kayak gitu? Awal dulu dia happy, tapi ada momen-momen dari pertama kali saya take off, saya sudah bilang, lu nggak usah kerja lah, nggak apa-apa, kayak gitu kan. Tapi ketika saya take off, dia tak masih mau kerja, sampai momen tertentu dia udah nggak happy. Nah, gue naik dia, lu respect nggak sama bos lu? Kayak gitu. Lu happy nggak sama bos lu? Dulu respect karena keren, respect karena pintar. Lama-lama udah enggak dalam artian, mungkin namanya pasangan ya, semakin banyak waktu bersama kan semakin tahu busuknya gitu kan. Oh, ternyata dia nggak sebagus yang dia ngomongin. Ternyata dia nggak ini gitu. Ternyata dia udah berubah haluan prinsipnya. Nah, udah mulai kurang respect, mulai ya kurang admire. Jadi nggak ada sesuatu yang dia kejar, nggak ada yang push lagi. Nggak ada yang dia kejar, nggak ada yang dia push, nggak happy, ngapain lagi gitu kan. Toh duit bukan masalahnya, kayak gitu lah. Gue bilang, lu keluar aja, gak gue bilang. Orang juga 99% duit aset atas nama lu, gue bilang gitu. Kayak lu daripada bos lu, gue bilang gitu. Ini perlu kita filter kan? Mungkin bosnya kaget kali. Anjir, pasangan lu. Nah, jadi ya seperti kayak gitu. Kalau misal ada orang datang, bos gitu kan, hey, orang ini lebih kaya daripada, oh iya bagus dong, gitu. Will be very happy kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya ini, Heng, ada orang lebih kaya dari lu, masa nggak mungkin kayak gitu. Itu kan artinya negatif banget dong, kayak gitu. Nah, bosnya tipikal orang yang kayak gitu, kayak gitu. Dan which is dalam dunia kerja itu hal yang mungkin enggak seharusnya normal, tapi dinormalin, kayak gitu. Karena they don't have any choice. They don't have choices, ya udah. Makanya saya ngerasa ya udah, ngapain lagi? It's time lah gitu. Take care my end aja, kayak gitu. Tapi kalau sekarang pasti udah tahu dong. Tahu apa? Sekarang maksudnya ex-bosnya tahu dong. Anjir ternyata. Nggak tahu kayak gitu. Gue nggak tahu dia tahu atau nggak tahu. Tapi teman-teman kantornya kasih tau. Teman-teman kantor kasih tahu, dia bilang nggak mungkin gitu. Ya udah, saya nggak compare apa-apa, saya diam doang kayak gitu. Cuman intinya yang mau saya highlight itu bukan siapa lebih kaya, itu nggak penting bagi saya. Cuman intinya yang mau saya highlight adalah ketidaksenangan terhadap orang yang menyalip dia, kayak gitu. Iya. Kalau butuh gaun wedding, saya siap maju. Udah dibayar Hengki lebih-lebih pakai porto. Wah, ini catherine.wong.id. Bos manusia gaun wedding, bro. Thank you. Nih, baru terima endorse ya. Tadi tiba-tiba venue by apa, gitu kan, dekor by apa, gitu. Manis. Terbalik. Manis kayak gitu. Oh iya, manisnya harus segitu, bro. Harus kelihatan. Sangat manis. enak banget ya. Langsung seger. Tiba-tiba waktu dia live remor, ada label Ramina di situ. Nah, nih ini juga Ralph Lauren, bagus, adem. Oh, mungkin gini pertanyaannya. Kalau misalnya sekuritas, lu open nggak? Oke. Yang lu open apa gitu? Yang gua open ya. Kalau misalnya dia beneran bagus, gua beneran pakai, I will be very happy to promote. Kayak gitu. Kayak Ralph Lauren gitu maksudnya? Enggak lah. Ini lucu aja. Gitu. Christmas vibes gitu. Cuma kalau misalnya sekuritas event. Bukan event, maksudnya dia ada fitur yang bagus. Kayak misal CP, kenapa gue promote banget Valburi gitu. Gue gak promote Valburinya, I don't care about the Valburi kayak gitu. Lu mau yang lain silakan. Tapi yang gue promote itu Cileninya. Cileninya itu sebagai seorang ibu kayak gitu. Jadi lu lagi lost, dia kirimin lu makan, dia semangatin lu. Tapi ini kan lu gak dibayar kan yang gini. Enggak. Dia kirimin quotes segala macam. Jadi benar-benar dia ibu lah. Dia ya satu sisi dia ada untungnya juga dari bisnisnya dia, tapi dia nggak pure evil untuk dari bisnis doang. Dia ada sisi kemanusiaannya. Nah, ini adalah hal yang gue endorse banget gitu. Gue bilang, ngapain lu fee kasih orang lain, kasih aja ke Cileni kayak gitu. Nah, Cileni ini adalah orang yang menurut gue dia berjasa untuk gue gitu. Dan gue ngerasa you will find it useful kalau misalnya lu under dia daripada yang lain. Jadi kayak gitu gue promote kayak gitu. Dibayar? Enggak. Dibayar? Gue juga happy juga gitu. Cuman ya saya lebih senangnya sih nggak dibayar. Jadi no string attached kayak gitu loh.
Orang juga bingung kali bro mau endorse bayar berapa ya. Iya. Bingung juga mau bayar Iya. berapa. Dikasih, lu punya rate card gak sih? Nggak ada. Nah, orang undang podcast gitu kan. Bukan lu gitu kan. Maksudnya orang yang lain lah gitu ya kan, undang podcast gitu. Red card-nya berapa kayak gitu. Ya saya nggak ada red card gitu ya. I'm happy aja gitu. Ada yang ngasih duit? Ada yang kasih duit, gue kasih timnya. Jadi yang undang gue siapa, kan dapat duit dari company. Gue bilang, yang kasih duit company atau lu? Company. Oh yaudah lu ambil aja. Kayak gitu. Karena I'm grateful, but I don't need it. Okay. Mungkin lu lebih butuh daripada gue. Kayak gitu. Tambah bingung lagi bro orang. Orang dengan tambah bingung lagi. 10 juta lot bumi. Boleh. Boleh. Tapi apakah pasangan lu juga trading? Enggak. Jadi, Apakah lu prefer dia itu untuk belajar trading supaya bisa ngobrol kayak gitu? enggak. Gitu. Karena apa yang gue kerjakan, apa yang gue depan laptop, yang penting semua yang related to works, gue nggak suka bawa ke dalam hubungan. Jadi gue kerja, gue pacaran, berhubungan, atau ngobrol cicat, ya udah itu. Ada masuk kerjaan nggak ada. Gitu. Cuman saya nggak mau pure ngomongin kerjaan, gue mau clear lah kayak gitu ya kan. Jadi trading stres sih, saya aja yang stres kayak gitu. Lu nge-stress yang lainnya ya gitu, ngapain? Hal yang sama lu nge-stressin berdua gitu, ngapain? Kecuali dia bilang, "Kok mau belajar trading dong, gue pingin." Ah ya udah, boleh, itu beda cerita. Kalau misalnya dia mau belajar, lu open aja. Open aja kayak gitu. Orang tuh dia juga bolak-balik belakang gua terus kayak gitu kan. Liatin kadang, Dia dengerin nggak sih kalau misalnya lu live gitu, dia dengerin? dengerin kayak gitu. Podcast juga kadang gue geli gitu kan. Dia lagi cuci muka diliatin podcast gue, kok ada suara gue ya? Gue liat gitu. Ya kayak gitu. Istri gue kagak nonton video overpost loh. No comment. No comment. Dia cuma kayak gini. Begitu selesai, tadi ngobrol sama Hengki apa ya? No comment. Lo nggak tahu. Minum lagi dulu. Iya. Baik. Di kondisi Bro Hengki yang sekarang, Bro Hengki ngelihat keluarga seperti apa sih gitu? Aku kurang ngerti pertanyaannya. Ya mungkin ini kali ya. Gue juga kurang ngerti sih. Oke, Iya. kita skip Kalau aja deh. keluarga seperti keluarga kayak gitu loh. Nothing Bersih. change lah gitu. Gue tetap pulang tiap butuh sembahyang almarhum papa pasti pulang. Tiap Imlek pasti pulang gitu kan. Ya setiap kangen pulang kayak gitu, makan udah gitu aja gitu. Tiap telepon ya gue bisa angkat, gue gabut gue telepon gitu doang gitu. Still same lah gitu, nothing change. Kalau dulu ya mungkin dikasih angpau, sekarang enggak gitu. Ngapain aja gitu. Tak dikasih angpau cuma kecil. Dulu kan gede kan, karena wah kasihan nih Hengki nih, adikku kasihan, aku kasih gede biar dia hidup. Sekarang dikasih kecil sama beda itu doang, sisanya nggak ada kayak gitu. Malah berkurang. Negatif. Tapi ya itu the way I pay back dong gitu. Makan sekarang biasa kan, udah makan bil kan lu diem doang dulu kan, nggak ada duit. Kalau sekarang kan ya gue yang bayar kayak gitu doang. Nggak ada beda lah, sama aja. Tapi kalau misalnya ngomongin self reward lu apa? Kita misalnya udah mencapai keuangan segini ya, mungkin ada self reward apa gitu? Nggak ada kayak gitu. Mobil doang kalau gitu? Nggak juga kayak gitu. Kan mobil lu beli juga. Ya bagi gue nggak self reward, with or without it, gue happy aja kayak gitu loh. Self reward nggak ada sih gitu. Ya being who I am lah gitu. Dan bisa self reward bagi saya adalah bisa melakukan hal apa yang kusukai kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Nah, jadi liberty lah gitu ya kan. Jadi gue free untuk diri gue sendiri. Gue mau, saya mobil ya dulu bilang, mau beli mobil nggak? Bisa nggak? Bisa ya gitu. Langsung beli besok bisa. Itu mobil kan gue beli juga jam 2 malam gue chat-chatan sama dia kan. Kok gue mau kenalan dong. Gini, dia tawarin mobil segala Yang macam. Porsche ini tawarin mobil jam 2 malam gitu kan, 2 malam tawarin mobil. Gini. Gue bilang, lu ngechat gue kayak gini, lu tawarin khusus, lu kasih gue harga normal. Gue bilang, nggak mau turun harga segini. Gue langsung ketok kan, harga segini oke nggak? Bentar ya kok ya. Gue bilang, oke, sebelum gue tidur, kalau nggak gue batal ya. Gue bilang gitu kan. Gue iseng doang. Terus dia bilang, oke, boleh kok. Tapi gue kenalan sama Kohek ya. Secara personal boleh kenalan nggak? Dia bilang kayak gitu. Oke, boleh. Besok langsung deal. Ya iseng-iseng doang kayak gitu. Jadi ya ditanya, dia bukan ngetesnya, kadang-kadang bukan ngetes bit over doang. Mobil jadi tes. Iya, gue dapat mobil baru. Jangan sebut harga, nanti rusak harga, cuman ya rendah lah jadinya gitu. Jadi ya G-Class juga kayak gitu. Gue beli, ada yang jual, gini, udah lama nggak kejual segala macam.
Oh, ya udah segini mau nggak? Mau, besok langsung nih. Oke, langsung besok ke bank, langsung transfer. Kayak gitu. Apply kredit dulu, gitu kan. Lihat cek approval atau enggak, BI Enggak checking lah. dulu. Cash lah, nggak kayak gitu. Cash. Soalnya cash gue nggak suka kredit. Pusing. Iya, iya, iya. Kalau misalnya teman-teman lihat fotonya kalian bakal percaya. Jadi, dan kalau teman-teman ada yang barang murah mau jual boleh. Mungkin gue beli. Nyari apa nih sekarang? Nextnya? Nggak ada sih. Ya gue Terus fake nyari- gue mau cari G63 lagi. Kayak gitu. Yang kemarin? Kemarin kan di Batam. Oh. Gue emang di Batam kan. Oke. Terus gue pingin cari lagi di Jakarta. Kayak. Terus yang di Batam? Abang gue bawa antar anaknya sekolah. Jadi kilometer mungkin lebih banyak dia pakai daripada gue pakai kayak gitu. Karena gue jarang pulang. Sekarang kan ya lagi banyak kenalan orang di Jakarta. Dia happy banget dong. Yes, Hengki nggak balik ke Batam gitu. Enggak, dia nggak intensi negatif. Cuman ya happy lah gitu. Anaknya namanya Ara. Wih, Gitu. wah, sama suka arah deh. Ini mungkin cousin Harus gue gendong dulu. Ara, gitu. Oh, mungkin itu penyebab saham gue naik terus. Anaknya happy habisnya. Gitu. Semoga kalau misalnya punya anak kedua jangan namain ARB. Jangan. Lu nggak mau angkat. Nggak mau. Nggak boleh ya. Ya angkat silakan susternya aja gitu. Iya. Jadi mungkin itu. Gue cari. Ya karena pasukan saya suka G63. Jadi ya saya cari lagi kayak gitu. Silakan kalau Karena misalnya ada facelift baru. Dulu nggak touchscreen. Dari dulu sampai sekarang dia nggak mau touchscreen. Karena kan off-road kan. Kalau off-road kan seharusnya mobilnya goyang-goyang. Kalau touchscreen kan nggak bisa. Jadi harus manual. Sekarang dia touchscreen. Agak berubah sedikit. Nah, dan di Indo belum ada yang nggak ada. Jadi gue pingin mau kayak gitu. ya, silakan DM tapi jangan market price. Pertama jangan market price. Kedua, tolong kasih rem komisi juga. Iya, iya. Ini pertanyaan masih banyak banget tuh, bro. Kita tuh dari tadi tuh baru sepertujuh. Sebenarnya. Gue lagi mikir apa yang perlu dipangkas deh. Okay. Ini kita udah berapa lama ya? 2 jam anjir. Oke. Oke. Ini ada yang penasaran. Ini tim yang siapin sih. Dari mereka nanya. Kan soalnya kan lu kan dulu suka nyontek, suka ngewarnet, hidupnya nggak jelas. Hidupnya nggak jelas ini bukan gue yang ngomong, kan yang ngomong sendiri Kompas. Gue nggak berani kalau saya ngomong kayak gitu. Lu boleh sharing nggak sih titik berubahnya itu kapan? Kan lu pernah bilang tentang si Hans Bosco ini kan. Nah itu kayak gimana gitu maksudnya? Nggak ada. Kayak tiba-tiba aja dia Hans Bosco, jadi gue cerita background-nya sedikit ya. Sorry kalau Hans Bosco yang nonton ya. Dulu itu dia dekil, berantakan, bodoh gitu kan. Bukan kata gue, seluruh angkatan gue katakan hal sedemikian. Gitu. Dia kakak kelas gue gitu kan. Jadi gue 97, dia 96. Nah, suka dihukum, yang dijewer, dia suka keluarin baju. Sekolah kita nggak boleh keluarin baju harus rapi, pakai tali pinggang. Tali pinggangnya harus semakis gitu kan sekolah. Terus harus pakai pin, pakai dasi, pakai kaos kaki, semua harus makis lah, lengkap kan. Nah, dia sering nggak pakai, sering kena hukum, suka main motor. Nah, jadi dia orang yang cenderung di belakang. Dalam arti segi pendidikan. Nah, gue nggak kenal personal secara dia. Tapi ada momen-momen ketika edufair ya, untuk masuk kuliah, kita cari kuliah, dia kan keterima di UI, FHUI. Nah, ketika dia datang, tetap berantakan, tetap dekil, cuma pakai jaket kuning, logonya merah. UI-nya merah, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya itu ya muncul spark-nya gue. Jadi ya blessing-nya kayak gitu aja, nggak ada yang tapi jelas. nggak kenal dia. Nggak kenal sama sekali. Itu cuma satu event, lu satu ketemu. Event, betul. Satu event, nggak ketemu bahkan. Dia bukan presentasi ke gue, dia presentasi, dia emang masuk ke semua kelas. Nah, jadi ketika Bosco lewat, kan sekolah gue nggak ada AC, cuma ada kipas, dan nggak ada pintu. Jadi, dia cuma tembok setengah dan dia setinggi gua kayaknya. Jadi dia jalan, orang kelihatan itu Bosco ya. Gue anjir, keren. Terus dia masuk. Selamat pagi adik-adik, anjir, langsung merinding gua kayak gitu. Langsung ngerasain api semenjak itu. Gua ini orang keren. Gue mau kayak gitu loh, kayak gitu. Gue mau dipandang juga dari bukan orang siapa-siapa. Ya kayak gitu, sparks-nya muncul dari sana. Blessings-nya out of nowhere gitu. Nggak ada hari, nggak ada hujan, itu kesambar geledek aja kayak gitu. Itu titik perubahan. Itu titik perubahan. Maksudnya itu, wah ini keren banget. Gua pingin sukses, gua pingin berhasil, gua pingin dipandang, gua pingin jadi sesuatu, gua pingin ngerasain hidup. Nah, gua pingin fight habis-habisan.
Jadi before afternya benar-benar berubah 180 Nggak ada. derajat dari situ. Jadi ada momen lucunya gitu. Saya selalu ranking 40 di satu kelas itu 43. Yang nggak naik kelas rata-rata 2 sampai 3 orang. Gue selalu konsisten ranking 40. Jadi either gua paling bodoh atau satu orang lagi di bawah gua paling bodoh. Nah itu bisa teman gua juga. Nah, dan nyontek segala effort juga tetap yang paling bodoh gitu. Nah, ada momen-momen tertentu pas gua SMA 3 jadinya, biasa kan diumumin ranking 1 sampai 10. Nah, saya ranking 11. Honorable mention jadinya. Karena Hengki nggak pernah ada tiba-tiba ranking 11. Ini setelah ketemu si Hans Setelah Bosco. ketemu bosku. 1 tahun setelah. Enggak lah. Dia kan gua SMA 3 awal-awal. Kayak gitu. Jadi ketemu dia langsung gua sikat babat gitu. Oh, langsung. Berarti Langsung. di tahun yang sama berarti. Di tahun yang sama. Selisih 6 bulan gitu. Iya, langsung. Gua orangnya mungkin ekstrim kali ya. Jadi kalau misalnya gua suka, gua gila banget suka. Sampai gua sebelum tidur atau gua lagi malas-malasan, gua buka lagu UI kayak gitu. Universitas. Semangat. Jadi belajar kayak gitu. Gua nggak pernah les. Gua les GO. Gue duduk sama yang pinter, gue nanyain dia, pulang sekolah gue minta diajarin. Kan gue kan ya agak bandel dalam artian juga mungkin preman enggak lah ya, cuman ya mungkin ya lesnya preman lah kayak gitu kan. Kalau orang-orang yang pinter kan agak culun, agak takut, agak cinta damai lah. Gue nggak suka cinta damai. Lu jangan pulang, lu ajarin gue lu kayak gitu. Gue kayak gitu. Mereka, aduh terpaksa ya, mereka ngajarin kayak gitu. Tapi ya kayak gitu jadinya. Nah, terus teman-teman ya kalau lagi main gue belajar jadinya. Itu 1 tahun gitu. Menarik ya. Spark orang gitu. Sampai sekarang pun gue nggak. Gue setelah itu udah segala macam. Gue mau tes SIMAK UI, mau tes SBMPTN gitu segala macam. Gue baru cek Bosco-nya. Gue minta tips and trick dan segala macam. Dan sayangnya nggak masuk UI juga. Kayak gitu. Tapi waktu itu gue maunya kriminologi UI, FISIP kriminologi, bukan FA. FA wasn't my first choice. Kayak gitu. Apakah Hans Bosco ini kenal lu? Mungkin tahu aja. Maksudnya di saat itu? Di saat itu. Karena kan, karena gue waktu itu ada DM kan. Bukan DM ya, maksudnya gue bilang, kenalin dong ke Bosco, gue mau masuk UI juga. Ada tips and trick nggak, kok lu bisa lolos? Dijawab nggak saat itu? Jawab, gitu. Jawabannya juga, ya udah gitu. Ya udah, jawabnya ya jawab aja. Gitu. Terus sebenarnya itu, ya mungkin dari sananya dia tahu. Jadi mungkin ada gambaran-gambaran. Gue pengen liat IG mereka. Gue kemarin follow dia juga gitu. Pas gue di Jepang. Lihat IG apa namanya? Pas mungkin kita ngeblerin namanya. Takut nanti ya sama nanti di follow banyak orang gitu. Gak apa-apa, Hans Bosco. Iya. Namanya Hans Bosco seperti itu. Screenshot. Ini. Oh, ini orangnya. Screenshot. Nah, gue udah record sih kayak gitu. Oh, udah record. Oke. Siap. Oh, ini orangnya. Nah, ini dia. Dulu dia kayak gini. Nah, bayangin kayak gini dia bisa kasih ghost spot nih 2015. Jadi masukin video. Ya, ini 2015. Ya, giving me blessings lah gitu. Without him, coba deh follower dia sekarang berapa? 640. Dia private. Oh, dia private. Dia accept atau nggak accept. Tergantung dia accept atau nggak accept. Nah, jadi kalau teman-teman gue yang bilang, gue dari UI segala macam, lo angkatan berapa, lo kenal Bosco nggak? Gue bilang gitu. Oh, itu orang yang berjasa. Bagi gue berjasa ya, kayak gitu ya. Karena tanpa dia, dengan selamat pagi yang dia pakai jaket kuningnya dia, ya nggak ada gue hari ini kayak gitu. Itu gara-gara satu angkatan yang masuk UI cuman dia doang maksudnya? Untuk anak daerah ya, Batam, SMA Katolik, Yosudarso, itu kayak untuk masuk UI mungkin cuma berapa puluh orang atau berapa belas orang, dikit banget lah, minoritas lah. Sisanya masuknya UI. Kita sebenarnya UI, UIB, UI, Universitas Internasional Batam. Jadi UI-nya Batam kayak gitu. Nah itu dulu malahan pas masa itu orang tua gue dan keluarga gue semua udah nggak usah kuliah jauh-jauh, Batam aja. Kuliah malam. Jadi pagi kerja, jaga toko, malam baru kuliah, ambil sertifikat aja. Ya dulu diarahnya kayak gitu. Cuman ya ini agak pedih gitu. Cuman gue ngomong ke orang tua gue kalau kayak gini, gue akan hidup kayak lu, kayak gitu. Gue nggak mau hidup kayak lu. Kau tuh kayak gimana maksudnya? Ekonomi terbelakang, nggak dipandang, nggak dianggap, bukan siapa-siapa. Emang dulu kayak gimana? Boleh share konteksnya? Gue ya. Konteks ya. Dulu maksudnya iya. Pertanyaan terlalu luas, bisa kerucutin nggak? Bagian maksudnya momen bagian apa? Boleh share ini nggak ya?
gue nggak tahu apakah boleh share atau enggak, tapi boleh share nggak kayak background dari segi keluarga ya, mereka dulu orang tua kerja sebagai apa, your dad kerja sebagai apa, your mom kerja sebagai apa gitu. Dulu kakekku itu orang yang lumayan berada, kayak gitu, lumayan berada. Nah, anak pertamanya itu adalah bapakku. Nah, seperti pada zaman dahulu wanita pada umumnya, wanita itu mau nikah kepada orang yang kaya. Itulah bapak gua, mau nikah ke orang yang kaya. Nah, pas nikah, ternyata yang kaya itu bukan bapak gua, tapi melainkan kakek gua. Dan kakek gua itu Cina mainland ya, dari Cina langsung gitu. Oh. Jadi gua generasi ketiga, jadi makanya gua bisa bahasa Mandarin. Nah, Cina mainland ini itu memanjakan banget anak pertamanya. Jadi kayak raja lah. Nggak boleh cuci piring, nggak boleh cedok nasi, nggak boleh masuk dapur. Semuanya harus di-service. Nah, mama gua nikah ke bokap gua. Pas nikah, segala macam, singkat cerita ya bangkrut. Kakek gue bangkrut lah. Kakek gue bangkrut. Bisnis apa dulu? Ternak ayam, sama ada ekspor rempah-rempah, kayak gitu kan. Bangkrut. Ternak ayamnya bangkrut itu karena flu burung. Jadi langsung habis semua. Langsung bangkrut. Terus kemudian, benar-benar hidup dari tabungan aja. Jadi bapakku yang nggak ada skill yang dimanjakan, keenakan hidup enak, nggak bisa apa-apa lagi. Nah, makanya dari itu, yang kerja itu mamaku jadinya. Mama yang kerja? Betul, mamaku dari yang mau hidup enak, dia yang kerja full. Sebagai apa dulu? Kerja fullnya itu, kalau teman-teman lihat, kue, dadar gulung, kari puff, kue ijo, segala macam, yang orang jual 2.000, 1.500, dulu mungkin 500 atau 150 atau segala macam. Nah, itu mamaku yang bikin. Mamaku jual ke pasar yang orang kepala pegang barang, nah itu mamaku yang jualan. Nah, mamaku... Terus bapak lu nggak kerja saat itu? Nggak. Nah, nggak kerja nggak apa-apa. Tapi nggak kerja masih bosi, kayak gitu. Bosi dalam artian masih mau di-serve, merasa dia yang paling oke. Kayak gitu. Karena udah kebawa dari dulunya. Which is ya, I don't blame gitu. Karena gue bilang ke mak gue, ya siapa suruh nikahin bapak gitu kan. Ya pilihan lu kan gitu, nggak ada yang maksa lu milih kan. Iya gue bodoh. Nah ya udah jawabannya lu bodoh, gue bilang kayak gitu. Nah tapi singkat cerita ya seperti kayak gitu. Jadi mamaku yang jam 4 pagi udah bangun ke pasar, langsung ke pasar ngurus, bikin kue, terus jual, terus ngurus anak-anaknya, ngurus suaminya dan ngurus rumah. Jadi ya segitunya lah. Menurutku sih susah kayak gitu. Tapi dulu kan dari kakek kan berada di awal-awal gitu kan. Apakah lu pernah merasakan masa kejayaan itu? Oh, karena gue selisihnya jauh banget. Kakak gue paling gede itu gue selisih 13 tahun. Jadi kalau gue di keluarga dibilang anak kecelakaan kayak gitu loh. Anak kecelakaan dalam artian mak gue udah minum pil KB, udah tutup pabrik tapi tetap aja jeblos kayak gitu loh. Nah, lahirlah gue kayak gitu. Nah, kakak gue 1, 2, 3 nggak lulus SMP. Karena harus langsung kerja. Gara-gara finansial? Gara-gara finansial. Yang kuliah itu abangku sama gue. Gitu. Terus, ini sekali lagi ini, lu feel free kalau misalnya ini terlalu personal ya. Maksudnya yang gue pengen tahu, gimana dinamika dulu ya, waktu yang namanya dulu seorang istri married sama suami istri, abis itu ininya yang well off, tiba-tiba bangkrut, ini yang kerja, dinamika keluarganya kayak gimana gitu? Oh, nggak happy. Nggak happy. Bapak gua masih diktator. Jadi selalu mau benar. Jadi udah nggak ada duit, diktator sama tukang marah. Jadi mereka tuh sering berantem. Jadi gua sangat sering itu melihat kebiasaan berantem. Berantem bukan adu mulut loh, tapi adu tangan kayak gitu. Serius? Iya, itu udah biasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya sering pulang sekolah, itu mama saya pasti duduk di depan rumah. Duduk depan rumah dalam artian habis berantem, dipukul, terus bawa gua pergi. Jadi pergi kemana? Perginya ya tinggal dimanapun yang bisa kita tinggal. Kadang ke rumah saudara, kadang minta izin ke saudara, kan nggak, mereka ada keluarga, dan dari background yang kita biasa aja, saudara pasti ya nggak beda-beda jauh lah ya. Dikasih tinggalnya di gudang, di ya tempat-tempat dimanapun yang bisa kita tidur kayak gitu. Oh, jadi dulu sering keluar rumah kalau gitu? Sering. Jadi ya seperti itu. Makanya dari dulu gue nggak feel alive. Gue ngerasa kayak ngapain hidup ya kayak gitu ya. Ngapain hidup dalam artian nggak ada artinya kayak gitu. Makanya kalau gue ngerasa hierarki dalam hidup, anak itu
anak itu tanggung jawab. Jadi anak itu sebenarnya harus tanggung jawab orang tua lah. Hidupnya anak itu harus di-provide sedemikian rupanya. Kalau gue kan nggak di-provide kan, jadi gue ngapain kayak gitu. Nah, gue nggak feel alive, gue selalu kabur. Kabur dalam artian gue nggak suka di rumah. Gue di rumah tidur doang, makan, tidur. Karena kalau gue di rumah, mereka berantem, pasti gue yang kena juga kayak gitu. Kenanya kayak gimana maksudnya? Kenanya dalam arti biasa lah ya. Kalau namanya orang berantem, ayah sama ibu berantem. Kalau ayahnya salah, dia pasti cari yang lain. Dalam artian, dia mau benar. Atau cari weakness seorang ibu. Weakness seorang ibu apa? Anak. Ya gue yang diserang kayak gitu. Hah? Iya, kayak gitu. Diancam lah mau dipukul. Cuman actually pukul cuman 1-2 kali. Cuman diancam terus-terusan. Diancam, padahal lu nggak ngapa-ngapain. Iya, ya biasa lah. Itu klasik zaman dahulu. Iya, kayak gitu. So, kurang lebih ya seperti kayak Terus gitu. yang lu kena pukulnya gara-gara? Oh, kalau kena pukulnya ada 2. Kena pukulnya 1 pas mereka berantem, gue pingin tenangin kayak gitu kan. Gue bawa botolnya mungkin air lah, air gelas kaca mungkin segede gini, gede. Gue masih kecil, masih TK, gue bawa. Nah, tapi nggak kuat. Jadi jatuh, pecah, kena kakinya papa. Itu diangkat, terus dilempar kayak gitu. Iya. Terus benjol, jadi kepala gue sekarang masih ada gini, set kayak gitu. Ya, which is, ya kayak gitu. Itu 1. Yang kedua ya, karena salah gue sendiri kayak gitu. Kenapa? Salah gue sendiri itu udah SD. Udah SD gue nakal lah ya, gue habis berantem sama teman. Habis berantem sama teman, kesel. Terus muka gue kesel, gue pulang kan. Bapak gue liat gue, kenapa lo? Gue panggil bapak gue, diam lu babinya. Bapak gue langsung lagi main catur sama om gue. Berdiri, wap. Udahlah, itu 2 kali doang kayak gitu. Sisanya nggak pernah. Tapi kakak-kakak gue sering kena pukul. Pas ada gue, bapak gue udah mulai membaik. Tapi masih parah, tapi udah mulai membaik. Versi yang udah Versi 2.0-nya. Betul, udah 2.0-nya. Versi improved version. Betul. Kalau dulu enggak, dulu kalau kakak gue sampai kena pukul payung sampai bengkok, dipukul kepalanya, pukul kakinya rotan, ya kayak gitu. Tapi lu lebih dekat sama emak lu dulu. Kan lu Dulu mereka ya berantem, kalau anak lebih kecil ya lebih dekat sama nyokap. Tapi ya pas gue gede gue dekat sama dua-duanya. Kayak gitu. Lu masih bisa deket ya? Ya. Maksudnya kan kalau misalnya ya anggapan gue kalau misalnya apa namanya sering lihat berantem segala macam, mungkin ada perasaan gimana gitu, mungkin lebih dekat sama teman sekolah atau apa gitu. Dekat sama teman sekolah dulu iya, cuman kan temporary ya namanya teman. Kalau sama bapak ya itulah bapak gua gitu, mau gimana lagi kayak gitu kan. Dan pas gue gede gue mengerti setelah dia cerita. Lo Dia mengerti? Mengerti dong. Dia cerita dulu dia dimanjain segala macam. Gue baru tahu ternyata. Oh dia ngomong sendiri? Ngomong gitu. sendiri. Terus dia ceritanya juga menyesal banget kayak gitu. Cuman namanya emosi sesuatu yang dia nggak bisa tahan. Terus apa lagi? Ya dia cerita banyak lah kayak gitu kan. Intinya dia juga menyesali apa yang dia lakukan selama ini. Dan dia juga selama ini feeling lonely, not feeling alive. Jadi ya gue merasa kasihan juga gitu. Gimana pun itu juga bokap gue gitu. Dan gue pelajarin dari suatu berantem itu selalu bukan salah satu sisi. Mau bapak gue yang pukul, mau bapak gue yang malas, bapak gue yang segala macam. Tapi tetap itu suami istri. When ada yang berantem, pasti kiri kanan ada yang salah. Nah, dan dari dulu kita itu ngebela bagian bagian nyokap. Jadi kasihan juga bapak gue. Dia nggak ada teman cerita, dia nggak ada teman, jadinya mau nggak mau dia pendem. Itulah yang membuat dia menjadi banyak negatifnya lagi. Kayak gitu. Terus relationship-nya sempat membaik waktu lu tambah gede gitu? Mereka sih enggak. Kalau gue ya. Oh, lu sama merekanya membaik? Gue sama mereka membaik. Kakak gue sama satu sisi doang. Kakak gue tuh lebih ke mama. Kalau gue dua-duanya. Jadi ya kayak gitu. Kalau mereka baik bentar, cakar-cakaran lagi. Udah lebih baik pisah. Jadi mereka dari dulu udah cerai gitu. Cerai nggak on paper, tapi cerai dalam kehidupan. Terus cerita ini kayak gimana? Kan maksudnya kan secara financials not easy kan? Iya. Nah, waktu lu kuliah di S1 itu kayak gimana? Waktu gue kuliah di S1, kakak gue kan ada 4 orang, patung-patungan gitu. Jadi 500.000. Kok bisa ke Jakarta tuh maksudnya kayak gimana?
Karena gue pingin ngubah nasib kayak gitu kan. Gue udah bilang, gue Yang nggak lu mau. bilang tadi tuh. Iya, gue nggak mau jadi kayak. Gue dulu goal gue satu sebenarnya sebelum punya HRV segala macam. Goal gue satu, gue nggak pingin hidup seperti bapak gue. Gue nggak pingin menjadi orang yang nggak bisa kerja. Gue nggak pingin istri gue harus sengsara. Gue nggak pingin gue menjadi anak gue menjadi gue yang dulu. Gue nggak pingin. Udah sesimpel itu doang. Makanya gue mau nggak mau harus pivot. Karena template yang diikutin itu pasti akan hasilnya sama outputnya. Jadi gue mikir ada spark segala macam. Udah gue gas. Keluarga gue nolak juga. Biaya mahal. Lu gimana? Lu nggak bisa. Lu nggak pernah ke Jakarta. Lu nggak pernah tinggal sendiri. Lu aja takut hantu. Lu takut. Lu nggak berani tidur tutup lampu. Lu kopek ikan aja nggak pernah. Dan kan bokap gue tadi gue bilang diktator kan. Jadi anak laki-lakinya semua gitu. Gue nggak pernah masuk dapur. Gue nggak pernah cedok nasi. Jadi gue makan, gue duduk. Ikan udah dipotekin. Segala macam lauk udah dipotekin. Nasi udah dicedokin. Gue makan. Udah makan. Gue nggak perlu taruh belakang. Gue tinggal, ya udah. Mak gue yang taruh belakang. Gue minum pun gue nggak perlu ambil minum. Ma, gue mau minum dong. Dikasih minum. Kayak gitu. Tidur ditepokin. Kayak gitu. Jadi, gue nggak mau hal yang kayak gini, jadinya makanya, ya, gue berusaha mau ke Jakarta. Pertama tolak, gue cuma bilang, duit seadanya nggak apa-apa. Gue bilang kayak gitu. Ya, gue rela take all of it, gitu lah. Dan waktu itu gue jualan pepero, jadinya. Pepero? Kayak Pocky, tapi versi Korea. Yang ada kacang, ada pepero cookie, ada pepero almond. Beli dari? Dari Singapura. Teman gue ambil dari Singapura. Terus gue ambil sama teman gue. Batam. Iya. Dulu gampang, mereka kirim murah. Gue tahu harganya, by the way, jadinya itu harga mahal banget yang di Indomaret. Nah, tapi intinya gue ambil, gue jualin ecer. Jadi gue ke sekolah, buku itu gue nggak bawa. Gue taruh di sekolah, tas gue isinya pepero. Pepero hari ini harus habis, kalau nggak habis gue nggak pulang. Jadi gue tawarin, oh belilah, respect lah. respect lah. Enak loh. Gue buka satu, cobain. Padahal itu pepero nggak terkenal. Tapi laku, ya kekumpul ya mungkin 3-4 juta kayak gitu kan, tapi bagi gue udah banyak. Sebulan? Satu periode itu. Satu periode itu gue jualan 3-4 juta, udah itu bekal gue untuk ke Jakarta. Waktu lu masih di Batam. Betul. Sebelum lu ke Jakarta, lu jualan ini dulu. Betul. 3-4 juta gue jual handphone gue turun grade. Terus ya udah keluarga gue support per bulan itu 2 juta. 2 juta bayar kos 800.000, sisa 1,2. 1,2 itu pagi gue cuma makan nasi, kuah sama tahu. Siang minum jus alpukat. Malam beli roti sobek yang 12.500, yang 4 rasa coklat keju di split, 1 makan jam 5-an, 1 makan jam 9. Udah, tiap hari kayak gitu. Tidur di kosan yang nggak ada AC, nggak ada segala macam. Kasurnya udah bolong, sialan itu. Mama kosnya sialan banget. Kasur, bolong springnya. Jadi gue nggak bisa tidur tengah, gue tidur tengah tuh ketusuk. Jadi gue tidur samping gitu. Anjir nih, sial banget gue nih. Kayak gitu. Lu nggak minta ganti apa? Masih baru, takut gue. Kayak gitu. Sama samping-sampingnya ya, toiletnya di luar, jadi tiap pagi gue ke toilet itu selalu ada jackpotnya gitu, dikasih tahi. Ya kayak gitu. Kayak gitu. Itu perjalanan hidup. Ya, terus kan abis itu kan lu ke kuliah, dan tadi kan kalau misalnya di SMA lu kan udah turn around kan. Soalnya waktu lu ketemu sama Has Bosco itu kan di tahun ketiga SMA ya. SMA 3 ya berarti ya. Berarti waktu di kuliah itu lu udah serius berarti. Serius. Di kuliah gue serius banget gitu. IPK berapa tuh? 382. Oh, lulus dah. Gue lulusan nomor 1 gitu. Nomor 1 dalam artian di angkatan gue, si nomor 1 itu gue. 3,5 tahun. IPK gue top 0,3%. Ada yang lebih tinggi dari gue ada. Gue top 0,3% graduate gitu ya kan. Terus gue aktif organisasi, gue banyak jadi ketua juga. Terus lomba juga ya rata-rata pegang piala gitu ya kan. Untar nggak pernah juara kita gitu ya kan. Debat juara, MNC mood court juara, internasional kita hajar juga segala macam. Terus orang tua lu waktu lu graduation datang, ya mereka mereka nggak datang kayak gitu. Mereka nggak datang? Hemat, karena waktu itu nggak ada duit. Terus kan belum kerja kan. Ya udah gue graduate sendiri gitu. Gue graduate sendiri, gue liat orang tua, mereka foto dengan anak-anak dengan happy, dikasih bunga segala macam. Gue nggak. Gue ketika graduate, udah pulang kosan tidur. Kalau gue sedih, gue tidur. Gue selalu sedih, gue tidur. Karena masih ada gua dulunya, yaitu kabur dari kenyataan.
Itu gue ke kosan, gue pulang, gue tidur. Oh, jadi lu graduation sendirian? Sendirian. Kayak gitu. Kakak-kakak lu juga? Nggak ada satupun yang datang. Dan gue... Gara-gara, maksudnya biaya flight ke Betul. Batam, ke Jakarta ya? Betul. Karena mama gue kan udah nggak kerja kan. Oke. Jadi harus minta ke kakak gue. Oke. Nah, gua kan dia udah mau. Tadinya udah mau maksudnya? Mama gue mau datang. Oh. Cuman kan gue nggak enak gitu loh. Maksudnya, kok untuk gue, sedangkan kakak gue yang bayar. Sedangkan yang nikmatin bukan kakak gue. Kayak gitu. Kan tiket pesawat murah, tempat tinggal, makan, itu kan biaya kos semua gitu. Jadi ya, 100.000 itu matters untuk gue gitu. Makanya ya, gue nggak, ya kayak gitulah, kayak gitu. Itulah kehidupan. Terus, kan kalau nggak salah, sebelum, ya seingat gue ya, lu kalau nggak salah pernah share bahwa mereka nggak tahu how well you're doing sampai lu di podcast ini kan? Betul. Ya kayak gitu. Terus lu kaget banget tuh waktu dulu. Kaget kayak gitu. Kaget lah dalam artian kok bisa gitu. Gue nggak tahu selama ini karena mereka ngerasa ya gue kayaknya comfortable aja. Mereka aja bakal nggak tahu gue tinggal di apartemen apa segala macam, mereka nggak tahu kayak gitu. Karena ya I rarely share about my life actually. 2 kali gue share about my life. Kompas kemarin sama ini doang kayak gitu. Kalau ditanya gue share. Gue merinding loh. Kalau ditanya gue share karena gue nggak mau jual kasihan kayak gitu. Gue nggak mau jual kasihan, kan banyak yang jual kasihan kayak gini bisa jadi kayak gini, belum tentu bisa gitu. Tapi ya itu kehidupanku dulu. I came from no one gitu ya kan, minus lah hitungannya, dan semua itu possible. Dan kalau ditanya gue jawab karena nggak ada yang gue tutup-tutupin sama sekali, dan ini semua fakta. Dan gue nggak malu untuk mengakui itu. Gitu. Apakah ada ini ya kayak, maksudnya yang tentu kan kita kan nggak semua orang memiliki privilege ya di awal mereka mulai kehidupan gitu kan. Pasti kan banyak orang juga yang mau berjuang supaya kehidupan mereka bisa berubah, ya kan. Nah, ada nggak sih yang lu lihat ya, orang lain yang dulu di sekitar lu itu juga mencapai sebuah lompatan yang signifikan yang lu lihat gitu? Belum. Saya belum melihat itu. Ya, gue percaya sih. Itu. Karena, oke, ngomongin privilege. Privilege itu 2 hal yang sisi mata uang. Bisa, kalau lu judging dari situasi gue, itu privilege atau bukan? Standarnya orang normal enggak. Enggak kan? Enggak. Tapi menurut gue privilege. Menurut gue privilege sama artinya apa? Gue dari kecil diajarin, gue tahan banting banget. Gue benar-benar tahan banting. Jadi kalau misalnya dari dulu gue gak ada duit, saudara gue yang mandang rendah segala macam, gue bilang, lu hidup di gue, lu belum pasti bisa loh, gue bilang gitu. Lu jangan songong lo, nanti gue kejar lo, gue bilang kayak gitu. Dari dulu gue pede. Makanya gue bilang gue sekarang pede kayak gitu. Gue bilang, gue kejar lo, gue bilang gitu. Lu tunggu gue bilang gitu. Gue nge-build, karakter gue itu nge-build banget kayak gitu. Dan gue nggak gila duit. Gue nggak neko-neko jadinya. Lu masih banyak belok-beloknya, gue tahu, gue bilang kayak gitu. Dan itu menurut gue privilege. Gue dalam kondisi apapun, gue dipaksa harus adjust dan dipaksa harus fight. Kalau enggak ya mati di hutan gitu. Kalau enggak, gue dulu mati di Jakarta gak ada yang tahu. Ya siapa yang tahu gue tidur di jalan gitu di Jakarta gitu kan. Waktu lu awal-awal datang gitu kan, nggak ada tempat tinggal. Kan gue pertama kali datang Jakarta itu benar-benar pertama kali datang Jakarta, bro. Gue nggak tahu Untar itu apa, gue nggak tahu Jakarta itu apa. Gue tahu Jakarta tuh chaos aja dulu. Nah, karena kan orang tua kan, Jakarta banyak copet, Jakarta hati-hati. mereka ngomong gitu. Iya. Lu hati-hati, lu Cina lu, kayak gitu kan. Ngomongnya kayak gitu. Ya udah, gue datang Jakarta, duit 2 juta, ya nggak, kosan pasti nggak banyak. Kampus gue di sini, gue harus ngekos di belakang banget. Gitu. Nah, boleh deh teman-teman gue juga yang di Untar, ada beberapa orang ya yang sampai sekarang masih teman, namanya Joshua, Aska gitu kan, Limboto gitu. Namanya lucu-lucu ya, Limboto. Limboto orang Manado gitu kan. Dia bilang, lu susah apa sih? Gue bilang, lu coba tinggal kosan gue sehari. Mereka tinggal kosan gue sehari. Sempit, itu kayak buka pintu, kasur single, 2 udah habis kayak gitu. Mereka tinggal di sana gitu. Gila, neraka, karena panasnya luar biasa kayak gitu. Nah, mereka ya saksi-saksi hidup kayak gitu. Terus lu di tempat itu berarti sampai lulus? Atau lu? Enggak. Tentu, lu udah kerja dulu atau apa? Periode tertentu. Nah, setelah itu, Limboto segala macam tuh kasihan sama gue. Lu kasihan banget sih, nggak ada AC segala macam, udah lu tinggal bareng gua. Nah, gua ditampung sama Limbotonya. Nggak bayar? Itu nggak bayar. 1 tahun, setelah 1 tahun gua susah kayak gitu. Oh, lu 1 tahun di situ, bisa pindah. Baru pindah ke Limboto. Terus dia bilang, ya dia nggak ada duit juga.
lebih ada lah dari gua, sorry. Lebih ada dari gua. Cuma dia hemat, kita bareng. Oh, baik banget ya. Nggak Baik banget. bayar. Ya orang Manado, orang Timur kan solid banget ya. Kayak gitu kan. Gila, gue liat lu sedih banget. Karena dia ke kosan gua dulu, kayak gitu. Kadang di Mboto, kadang ke Joshua, ya, kadang ke Aska, pindah-pindah, gue rotate, kayak gitu. Di mana ditampung ya udah. Dan lomba dulu. Jadi lomba suka tidur di kampus. Oh. Nah, tidur di kampus nggak boleh karena kita lomba, jadinya dikasih izin. Tapi gue sering tidur di kampus. Jadi lu nggak ngekos selama 2 tahun setengah? Akhir-akhir baru ngekos. Akhir-akhir kan udah ada IPK gue bagus, perform segala macam dikasih beasiswa. Dari Untar? Dari Untar sama dari dua gue dapat, nggak boleh ya. Dari Untar sama dari kementerian. Oh. Nah, jadi ya udah duitnya ya gue pakai untuk ya makan lebih proper dikit, tempat tinggal lebih proper dikit. Kayak gitu. Gimana tanggapannya setelah ya orang jadi pada tahu lu make it, banyak dapat DM nggak sih kayak ngajarin gue juga dong gitu-gitu, saudara maupun teman-teman. Oh, kalau saudara, kalau kakak gue banyak, ada empatnya DM, chat lah WhatsApp, empatnya WhatsApp gitu kan. Tapi kalau saudara nggak ada yang berani. Karena kan dulu dia pandang rendah kita, kayak gitu kan. Nah, gue nggak dendam, kayak gitu. Dia kalau minta ya gue oke, kayak gitu. Ada saudara satu doang yang dia oke menurut gue. Dalam artian dia dari dulu nggak sombong, dia juga nggak ngomong apa-apa, ya udah dia subscribe kelasnya aja. Oh, dia chat ke lu, dia bilang gue subscribe kelas. Terus dia kalau ada nanya personal aja, kadang dia WA langsung. Cuman sisanya nggak berani. Nah, cuman kan gue notice. Dulu yang nggak pernah view story, tiba-tiba view terus, kayak gitu kan. Kan kita sometimes kan gue ngecek kan, di viewin terus, kayak gitu. Setelah ini mereka bikin akun baru, bro. Kayak Hello Kitty 321, gitu kan. Namanya aneh ya. Nah, ya kurang lebih ya, kayak gitulah. Gue sih nggak dendam, cuman dalam artian ya hidup itu berbalik. Nah, makanya jangan pernah jadiin duit patokan. Itulah strongly advice gue ya, jangan money oriented. Karena ya kalau patokan duit yang nggak akan habis juga by the way. Banyak lebih kaya banyak ya gitu kan. Gue umur 28 yang oke ya, di atas gue duit lebih banyak gitu kan. Cuman ya kan gue saksi hidup ya, misalnya dibilang umur 28 yang lebih dari kaya dari dia ada aja. Oke, ada banyak. Gitu. 2 orang. 2.000. 2 juta. Iya. Nah, intinya ya selalu cintain proses kayak gitu. Dan blessing datang dari manapun, kapanpun, ya selagi kita siap ya. Itu fate loh. Kamu nggak ngerasa itu fate ya? Kamu ngerasa itu fate kayak gitu. Gue percaya takdir, gue percaya patsu banget. Nah, karena pas dari kecil gue lahir, kan namanya Cina ya, gitu ya. Kakek Cina banget, dia bilang, wah ini pil KB, nggak mau tutup produksi, ekonomi udah nggak mau, hubungan udah nggak mau, obat medis udah nggak mau, tapi tetap jebol. Ini udah ngikut nih, ini akan jadi sesuatu nih. Kayak gitu. Dari kecil nih ngomongin kayak gitu. Coba gue bilang, lu aja kali jadi sesuatu, penipu lu, gue aja nggak happy, gue bilang kayak gitu kan, penipu ente, gue bilang gitu. Ya tapi ya fate lah, ini fate. Gitu. Dikasih hidup enak, mungkin gue nggak jadi seperti sekarang, tapi dikasih hidup nggak enak, dikasih satu tonjokan, sparks dari Hans Bosco-nya, ya hoki dapat jalan jadi. Dan spark itu menurut gue sangat lucu dan aneh ya. Ya. Cuma orang lewat satu kali nggak gitu. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi adik-adik. Dia udah ngomong presentasi UI-nya, tapi gue udah ngeblank. Keren banget nih orang kayak gitu. Kayak, wah, kayak ketemu artis. Mungkin kayak gitu feelingnya kayaknya kayak gitu. Cuman ya udah kayak gitu semuanya itu melekat api gue. Wah, parah banget bro kayak gitu. Gue tidur, gue tuh jam 8.30 tuh udah suruh masuk kamar tidur. Jadi gue kebiasaan tidur tuh 8.30. Bangun jam 6, malas kan gitu kan. Sekarang enggak. Jam 9, jam 10, jam 12, gue udah belajar. Pelajarin terus nggak ngerti apa ini maksudnya, tapi pelajarin terus. Baca aja. Gue nggak tahu gue baca apa, gue nggak tahu gue ngerti atau apa. Gue baca terus. Baca nanti gurunya ngomong, oh itu maksudnya. Oh gitu. Jadi kayak gitu. Sekolah gue dulu telat terus. Jadi datang lebih pagi. Dari yang cuma nyalin jawaban, tetap gue kan ya baru belajar, artinya kan belum jago juga. Tetap nyalin jawaban. Cuman nanya, ini kok lu bisa ketemu kayak gitu. Jadi tetap kayak gitu. SMA 3 gue udah hampir nggak pernah nyontek. Pure. Semoga ini ya, kalau misalnya dulu
Hans Bosco menginspirasi Hengki, sekarang Hengki menginspirasi 100.000 orang. Ya, Amin. semoga ada banyak teman-teman di sana yang kehidupannya itu berubah drastis dari podcast ini. Satu aja udah cukup. Satu udah cukup. Nggak perlu 1.000. Satu aja aku udah happy banget. Isu penjatahan IPO terbaru. Ini kan kemarin ada perubahan aturan. Tanggapan lu kayak gimana? Sebenarnya ada beberapa trik yang udah gua pikirin. Yang sebenarnya lebih menguntungkan gua yang sebagai orang yang tembak IPO. Gue kemarin baru ketemu Andrew, lu bantuin dia trade kan soalnya. Gue gak tau boleh gak sih di spill cuannya jadi berapa. Dari 55M jadi 70, berapa? 74. 74. Dalam waktu 2 bulan. Bagaimana pandangan Supa dan RLCO yang mau IPO nitip Coleon? Oke, RLCO tadi kita udah bahas. Supa, Apakah akan langsung arah atau enggak? Judging dari hype-nya sekarang, capital market